Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan penyidik Metro Jaya berhasil mengungkap gudang sediaan farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat yang telah beroperasi selama 4 tahun. Kalau saya pegang yang senonoh, yang tidak senonoh nanti posisinya aneh. Tapi dilihatin aja itu. Mas apa ya tinggi-tinggi mas? Otoritas Badan POM. Kita terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Kami menyampaikan apresiasi tentunya kepada Polri, kepada Bea Cukai, kepada Kejaksaan, kepada semua yang terlibat dalam pelaksanaan ini. Nah, hasil pelaksanaan kegiatan penindakan khusus di DKI Jakarta hari ini yang kita umumkan, jadi ini cuma di daerah DKI Jakarta dan sekelilingnya, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2025, penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS Balai Besar POM di Jakarta bersama dengan penyidik Metro Jaya berhasil mengungkap gudang sediaan farmasi ilegal di wilayah Jakarta Barat yang telah beroperasi selama 4 tahun. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa 4 tahun baru ditindak? Ya kan kita harus melakukan mulai dari penyidikan, intelijen, sistem cyber. Tidak bisa sekonyong-konyong kita mengambil tindakan. Dan oleh karena itu tempat kejadian perkara berlokasi di daerah Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Petugas menemukan barang bukti berupa produk obat tanpa izin edar sejumlah 15 jenis yang jumlah kemasannya 4.227 kemasan dengan senilai 1,4 miliar. Kemudian produk obat bahan alam, dia memiliki TI yang termasuk dalam public warning mengandung bahan kimia obat sejumlah 29 jenis. Jumlahnya kemasannya yaitu 3.151 kemasan dengan nilai 770 juta. Produk suplemen kesehatan sejumlah 21 jenis atau 21 jenis dengan 1.899 kemasan dengan nilai 551 juta rupiah. Alat elektronik, dokumen dan kemasan. Total temuan barang bukti sejumlah 65 item atau 65 jenis dengan jumlah kemasan yang kami temukan 9.077 kemasan dengan nilai keekonomian totalnya sebesar 2,74 miliar. Jadi ini khusus di daerah untuk triwulan terakhir ya. Nah, pada alamat TKP, pelaku inisial MU berperan sebagai penyedia supplier produk obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang dipesan oleh pelanggan yang memiliki toko online kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pelaku tidak memiliki tokonya baik tidak ada toko online maupun offline untuk memasarkan produknya. Jadi itu yang membuat juga butuh waktu untuk menelusuri. Kalau dia online, sistem cyber intelijen kami cepat bekerja.
Ini dia betul-betul kayak style dan motifnya sangat penting. Dia lakukan di bawah meja gitu, kurang lebih. Pemasaran produk dilakukan dengan cara pelaku menerima pesanan dari pelanggan melalui aplikasi WhatsApp atau WA. Setelah pelaku mengonfirmasi ketersediaan produk, pelanggan akan mengirim resi pengiriman untuk dicek oleh pelaku, kemudian pelaku mengirim produk sesuai dengan resi tersebut. Jadi ini modelnya model baru. Dan kita belajar dari ini, yang lain-lain akan seperti ini kita bisa tindaki lagi. Nah, produk yang disita mayoritas memiliki klaim. Klaimnya luar biasa, menambah stamina pria atau obat kuat lelaki. Yang diduga mengandung bahan kimia sildenafil atau obat kimia turunannya. Pada pengujian laboratorium sedang dilakukan terhadap barang bukti tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, kapasitas penjualan sekitar 70 paket dikirim setiap hari dengan keuntungan kurang lebih 1,1 juta minimal setiap hari untuk satu pesanan. Nah, tentu lebih banyak lagi yang ini kan yang kita dapatkan. Penggunaan produk ini mengandung bahan kimia obat dengan klaim menambah stamina pria sangat berisiko. Kenapa kita lakukan penindakan? Pertama, dia menyalahi aturan. Obat bahan alam tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Ini mengandung. Yang kedua, bahan kimianya yang dia kandung bisa menyebabkan kehilangan penglihatan, bisa menyebabkan hilangnya pendengaran, bisa menyebabkan nyeri dada, bisa terjadi pembengkakan pada wajah, bisa menyebabkan stroke, serangan dan kematian secara mendadak akibat dari obat-obat ini jika tidak digunakan sesuai dosisnya. Jadi bahaya banget. Nah, kita ingin bertindak untuk mencegah itu terjadi. Saat dilakukan operasi penindakan, pelaku berada di TKP dan menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan penindakan hingga selesai. Saat ini perkara dalam proses penyidikan lebih lanjut dengan penahanan terhadap pelaku di Polda Metro Jaya. Jadi pelakunya kita tahan di Metro Jaya, Polda Metro Jaya, dan tentu pengikut-pengikut dan ininya kita akan telusuri, tentu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, pelaku pelanggaran, apa sanksinya? Diproses pro justisia sesuai dengan ketentuan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu Pasal 435 Jonto, Pasal 138 Ayat 2, dan atau Pasal 436 Ayat 1 dan 2, Junto Pasal 145 Ayat 1 dan 2. Apa hukumannya? Supaya clear dan tegas ya. Berdasarkan aturan tersebut, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Atau setiap itemnya denda paling banyak 5 miliar. Ini tadi ada 909 item. Ya, tentu pengadilan dan penuntut lah yang berhak menentukan. Nah, selama 2025, Balai Besar POM di Jakarta